sebenarnya jadi profesi dokter juga tetap jalan juga sekarang. Tapi ini sebenarnya sekarang adalah hobi, tapi hobi yang ternyata bisa diseriusin. Gitu. Oke, saya Taufik sebagai owner di Kedai Huo Citra Niaga. Jadi Kedai Huo ini adalah ini saya cerita sejarahnya dulu ya. Awalnya sebenarnya karena istri juga nih. Istri tadinya kita suka kulineran ke luar daerah, terutama di Singapura dan Malaysia. Itu kurang lebih 5-7 tahun yang lalu kita sudah mulai suka kulineran seperti itu. Dan jatuh cintalah kita pada salah satu kuliner yang ada di Malaysia dan Singapura. Nah, inilah salah satu cikal bakalnya kenapa kita buka makanan-makanan peranakan. Sebenarnya idenya itu dari sana. Waktu itu kan nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan banyak kopitiam yang ada di Indonesia. Di Samarinda pun sekarang sudah mulai berjamur ya. Banyak kafe-kafe yang merubah dirinya dari kafe biasa menjadi kopitiam. Nah, kalau kita membuka ini dengan konsep kopitiam tapi lebih kepada makanan-makanan beratnya. Jadi kuliner-kuliner khas peranakan legendaris kayak nasi gorengnya, kemudian ada kue tiaw, kemudian ada mie balacan, kemudian minuman-minumannya juga ada teh tarik, kemudian ada kopi tiam. Nah, itu sebenarnya semua dari resep-resep dari Malaysia dan Singapura. Nah, Kedai Huo ini kalau dalam bahasa Chinese, karena kita kan menu-menu peranakan itu kan banyak dipengaruhi oleh budaya Chinese. Jadi kita menggunakan nama Huo, asalnya itu berasal dari bahasa Chinese, artinya api yang berkobar-kobar. Waduh, ini dia nih. Ya, jadi memang profesi utamanya adalah dokter, terutama di manajerial. Sekarang saya sedang menekuni manajemen rumah sakit. Kebetulan juga mengelola salah satu rumah sakit di Samarinda. Awalnya sebenarnya ini hobi. Hobinya kulineran, hobinya makan sama istri. Nah, iseng-iseng, awalnya iseng, tapi makin kesini lah, diseriusin kok makin kayaknya ada prospek nih ke depannya. Jadi ya karena memang kita hobi, awalnya itu memang kita hobi, kita suka makan, terutama makanan-makanan peranakan, ya akhirnya jadilah ini. Sebenarnya jadi profesi dokter juga tetap jalan juga sekarang. Tapi ini sebenarnya sekarang adalah hobi, tapi hobi yang ternyata bisa diseriusin. Gitu. Banyak momen-momen yang tidak semudah yang mungkin kalau lihat sekarang Kedai Huo cukup ramai, kemudian di medsos juga banyak yang sering up ya, banyak yang ngetek-ngetek. Ya awalnya nggak semudah itu ya. Terutama di manajerialnya, terutama di pengelolaannya, apalagi pengelolaan SDM. Karena kita tahu pengelolaan SDM terutama di F&B ini kan sering bajak membajak. Kita sudah beberapa kali punya chef, kita beberapa kali punya karyawan, tapi tiba-tiba baru kerja 3 bulan, meskipun ada kontrak ya. Mereka kerja 3 bulan, 6 bulan, tiba-tiba dibajak oleh tempat yang lain. Nah, itu salah satu salah satu kesulitan, salah satu tantangan yang kita miliki. Kita udah kita udah training, tiba-tiba pindah dari tempat kita. Itu salah satu bisa dibilang strugglingnya kita di situ tuh. Rekomendasi saya ya, ini kan preferensi masing-masing ya. Pasti saya sarankan untuk nasi goreng. Yang utama nasi goreng untuk makanannya, kemudian minumannya udah pasti teh tarik. Meskipun kopi kita juga enak karena kita punya kopi ini di roastingnya fresh. Kita punya kopi dari luar, green bean, tapi roastingnya di Samarinda.
gabungan antara blend antara Arabica dan Robusta. Jadi saya pasti nyarankan itu kalau ada orang pertama kali datang ke Huo, cobain nasi goreng Huo dulu, kemudian minumnya teh tarik itu. Ada banyak. Jadi sebenarnya semua menu-menu kita di Huo ini menyimpan banyak cerita ya, ada histori di belakangnya. Salah satu kalau untuk snack, snack ini yang paling best sellernya kita salah satunya adalah roti Huo, roti bakar Huo. Jadi roti bakar Huo itu roti bakar dengan selai custard di atasnya, kemudian ada gula, ada cinnamon, kemudian di torch. Jadi awalnya itu inspirasinya itu kita mau bikin roti bakar yang kayak roti kaya dari Malaysia. Tapi wah ini kalau kita bikin roti kaya mirip dengan kedai-kedai yang lain. Banyak yang bikin roti bakar model roti kaya seperti itu. Nah ini istri kebetulan dia suka nonton film Korea. Ada salah satu roti yang saya lupa apa nama rotinya, itu ada ditopingin dengan gula, cinnamon, kemudian di torch. Jadilah gabungan. Jadi roti bakar Huo ini otentik, cuman kita yang punya kalau di Samarinda. Roti bakar dengan selai custard, kemudian ada gula, cinnamon, kemudian di torch. Seandainya bisa memutar waktu ya, mungkin kita belum ofensif seperti sekarang. Sekarang kita ofensif banget untuk pengen cepet-cepet buka cabang. Ada satu pengalaman kita, ini kan sebenarnya kita cabangnya, kalau yang di Citra Niaga ini cabang ketiga. Kita punya sampai saat ini itu ini cabang ketiga, cabang keempatnya ada di Gatsu, dan ini on progress cabang kelima di Samarinda seberang. Seandainya saya bisa memutar waktu, mungkin keputusan untuk membuka cabang itu jangan terlalu cepat dulu. Karena ada cabang-cabang yang ternyata tidak bisa kita handle. Salah satunya itu yang di Gatsu. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat itu kita punya SOP belum semuanya ada. Kemudian sistem juga belum terdevelop dengan baik. Jadi ini sambil jalan sambil kita benahi satu persatu. Tapi sekarang insya Allah kita sudah siap untuk buka cabang, insya Allah. Nah itu ya, seandainya kita mau mutar waktu ya, jangan dulu nih, karena banyak sekali kerugian juga yang kita secara finansial yang kita keluarkan, waktu, tenaga, gara-gara sistemnya belum bagus, tapi kita udah buru-buru untuk buka cabang seperti itu. Malah saya kepikiran ke depannya nggak usah terlalu banyak, mungkin pun kalau harus cuma satu, tapi itu yang terbaik di Samarinda. Mungkin lebih kepada mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan Huo, karena kalau saya perhatikan meskipun nggak selalu ada di kedai Huo, tapi saya sering sering bertanya langsung ke customer. Memang kita sejauh ini tuh lebih banyak pelanggan-pelanggan yang repetitif, pelanggan-pelanggan yang berulang, yang datang ke kedai Huo. Pesan saya, terima kasih kepada semua pelanggan Huo. Kita nggak bisa sebesar ini, kita nggak bisa seperti sekarang kalau tanpa support, tanpa dukungan dari pelanggan kita semua. Terima kasih Tuan dan Nona.